Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat selalu, mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran 5, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Aku cinta Nabi dan Rasul. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi ziqni ilma wa razuqni fahma wa alhiqni bis solihin walhamdulillahi rabbil alamin. B. Kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Ayo ikuti kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintah setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujum atau ahli sihir, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala melindungi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa alaihissalam agar anaknya yang dikandungnya yaitu Musa dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Bayi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Asia atau istri Fir'aun. Ketika itu istri Fir'aun sedang mandi bersama dayangnya atau permaksudnya, lalu melihat ada kotak kecil berisi bayi menangis. Melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi dengan bujukan rayuan Aisyah, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Suatu ketika, Musa kecil menangis karena kehausan. Aisyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui Nabi Musa alaihissalam. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberi susu, bayi Musa tidak mau atau menolak, ia tetap menangis. Sehingga akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yakubat. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yakubat adalah ibu Musa sendiri. Selanjutnya Aisyah meminta agar Yakubat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yakubat pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam suka menolong. Suatu ketika seorang laki-laki bergegas datang kepada Musa alaihissalam dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini, itulah nasihatku kepadamu." Lalu Musa alaihissalam mengikuti nasihat orang itu, maka keluarlah ia dengan perasaan khawatir seraya berdoa. Doa Musa, "Ya Tuhanku yang maha kuasa, yang maha pengasih lagi maha penyayang, bebaskanlah aku dari cengkraman
kaum Fir'aun yang aniaya. Al-Quran dan tafsirnya. Halaman 328. Sesampainya di negeri Maidan, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Musa alaihissalam menyapa, mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air? Kedua gadis itu menjawab, kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu telah selesai mengambilnya. Dan karena kami juga tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang-orang itu. Bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air. Seketika itu juga Musa alaihissalam menolong kedua gadis itu untuk memberikan minuman kepada ternak mereka. Setelah menolong, Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon seraya berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Kedua gadis yang ditolong Musa alaihissalam pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayah mereka bahwa telah ditolong seseorang yang berhati mulia. Salah seorang gadis itu berkata, ya ayahku, ambillah ia Musa sebagai orang yang sedang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya. Si ayah setuju dan mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata ayah kedua wanita itu tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya Nabi Syuaib menikahkan salah satu putrinya dengan Musa alaihissalam. Berarti anak-anak Nabi Musa jadi menantu Nabi Syuaib karena dikawinkan dengan salah satu putrinya. Sekarang yang kedua, Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Tuhan mukjizat, yaitu tongkat yang didapat dijadikan ular. Tangan Musa pun alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tongkat sihirnya. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah dan menduduhnya Musa alaihissalam sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Musa alaihissalam telah mengingatkan Fir'aun, janganlah kamu membuat dosa, nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya Musa meladeninya dan berkata, kalau begitu kumpulkanlah semua tukang sihirmu, datanglah beramai-ramai kita berjumpa di suatu tempat. Di perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun berkata, ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai lebih dahulu. Sahut Musa alaihissalam, kamulah yang lebih dahulu. Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular, menjalar, mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Di saat demikian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahirin. Wala yuplihus sahiru haisu ata. Yang artinya, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya. Surah At-Taha 20:69. Nabi Musa alaihissalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Tuhan. Sebagai firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ulqiyas saharatu sujjadan. Qalu amanna birabbi Haruna wa Musa. Yang artinya, lalu tukang-tukang sihir itu bersungkur dengan bersujud. Seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dengan demikian juga istrinya Siti Aisyah. Maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman, termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memerintahkan agar Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terentang di hadapan mereka. Lalu Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa sampai ke seberang dengan selamat. Sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan tenggelam oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang durhaka. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, cerita Nabi Musa alaihissalam. Semoga kalian dapat mencermatinya, dan ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.